Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman teknisi dimanapun berada ya. Jumpa kembali dengan Yuan Elektro, tempatnya berbagi informasi seputar elektronik ya. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya, dan semoga lancar ya servisannya ya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang komponen ya, komponen-komponen yang ada di perangkat elektronik ya. Di sini di depan saya ini ada dua unit. Ini power supply ya. Ini power supply atau adaptor charger sebenarnya, ini charger handphone ya teman-teman ya. Dan di sebelahnya di sini ada handphone. Ini kalau nggak salah ini J7 Prime ya, Samsung J7 Prime ya. Kita akan sedikit membahas tentang komponen yang rawan short ya, baik itu di perangkat handphone ataupun di perangkat-perangkat elektronik seperti ini ya, power supply ataupun power supply DPD, power supply sound system ataupun power supply charger handphone ya atau adaptor ya. Ini sama aja kok, secara kerjanya sama aja, mungkin ada perbedaan sedikit lah ya. Di perangkat power supply ini ataupun di, kita geser dulu ini ya, ataupun di handphone sebenarnya sama aja. Ada komponen yang sebenarnya sangat rawan ya, rawan short ya. Dan ini teman-teman pemula harus tahu ya untuk fungsi dari fungsi dari komponen-komponen yang ada di handphone ya. Karena sebenarnya sama aja sih. Karena memang di sini kan kita sesuai tema ya, kita elektro ya, jadi bukan hanya ngebahas tentang handphone ya ataupun software untuk handphone ya. Kita akan membahas sedikit tentang elektronik secara kalau saya bilang mungkin secara keseluruhan ya di kategori elektronik ya. Tapi itu pun pasti banyak kekurangan lah ya dari Yuan Elektro ini ya. Ya mohon dimaklum lah, karena kita kan sama-sama belajar ya. Cuman ini hanya pengetahuan dasar untuk, khususnya sih untuk para pemula ya, harus tahu ya dari jenis komponen yang ada di perangkat ini ya. Oke, langsung saja ya sebelum terlalu panjang durasinya ya. Oke, kita akan langsung ke komponen pertama ya. Komponen pertama yang paling rawan short ya. Dan sebenarnya masalah di perangkat digital ini ataupun di power supply ini ya, sebenarnya kuncinya cuma ada dua teman-teman ya untuk masalah dasar ya yang harus teman-teman pahami ya. Terjadinya kerusakan di perangkat ini cuma ada dua masalah sebenarnya secara keseluruhan, short atau putus. Itulah yang menyebabkan handphone mati, handphone nge-lag ya, dan banyak lain-lainnya ya, bahkan bisa boot loop ya. Itu masalahnya sebenarnya kalau kita lihat dari sisi secara keseluruhan, masalahnya itu hanya konslet dan putus. Untuk hardware, untuk software bagaimana? Ya kalau untuk software istilahnya crash lah ya, crash file system itu kan sama aja dengan short ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Ya kita fokus ke hardware aja ya teman-teman ya. Jadi di sini di komponen di perangkat handphone ini, teman-teman pemula ya, teman-teman teknisi mungkin udah sering melihat komponen ini ya. Ya, ini namanya kapasitor ya. Yang pertama kapasitor.
komponen yang paling rawan short di perangkat elektronik ya, di handphone ataupun di perangkat yang lainnya, laptop ataupun apapun itu ya, kapasitor. Atau mungkin kalau di perangkat ini elko ya, ini sering terjadi short ya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, komponen yang yang rawan short itu dioda ya teman-teman. Teman-teman harus paham ya itu ya. Jadi kalau teman-teman mengalami kasus kerusakan di handphone short, kalau full short mungkin teman-teman bisa ya menggunakan MBR ya untuk handphone ya. Kalau untuk perbaikan handphone akan cepat ditemukan ya di mana yang bermasalah ya. Bisa dengan cara itu. Tapi kita di sini agar kita memahami fungsi dari komponen, fungsi dari setiap komponen yang ada di perangkat ini ya. Nah, ini di sini kapasitor yang kita akan bahas di sini. Kapasitor ini kenapa dia rawan short? Karena memang walaupun kapasitor ini bukan kapasitor polar ya, bukan bipolar ya, yang artinya ini tidak mempunyai kutub ya, atau ini bolak-balik. Ini kan terhubung ke ground. Jadi kaki satunya ini terhubung ke ground ya. Kaki satu ini terhubung ke ground, kaki satu ini terhubung ke listrik, atau kalau bahasa kita mungkin Tibet, atau yang berhubungan dengan listrik itu sendiri ya. Dan tujuannya atau fungsi dari kapasitor ini sendiri ya menyimpan listrik ya, atau menstabilkan listrik, atau bahkan bisa dijadikan filter ya, agar sirkulasi listrik itu sendiri stabil ya. Makanya ketika si kapasitor ini rusak atau mengalami kebocoran, otomatis ground akan langsung terhubung ke jalur PCC ya. Efeknya apa? Short, karena terjadi arus pendek ya. Nah, disitulah terjadi arus pendek, short, yang dampak besarnya apa? Handphone mati. Gitu ya teman-teman ya. Itu hal sederhana sebenarnya yang harus teman-teman pahami ya. Begitupun dengan dioda sama. Kalau dioda mungkin secara fungsi berbeda ya teman-teman kalau dioda ya. Karena dia fungsi si dioda ini memang mensearahkan atau bisa dikatakan dia membendung ya. Jadi ketika listrik, contoh misalkan, nah ini misalkan dari sini nih, ketika listrik misalkan dari sini masuk ke sini, dia lewat ke sini, tetapi listrik dari sini dia nggak bisa balik ke sini ya. Untuk apa? Agar tidak terjadi arus yang balik. Contoh misalkan di dalam pengecasan ya, itu memang harus ada dioda. Kenapa? Kalau nggak dibatasi dioda, bisa aja dari baterai itu sendiri akan balik lagi ya listriknya ya. Listriknya akan balik lagi menuju IC charger. Yang efeknya apa? Ketika dicabut charger, kabel charger dicabut, dia akan tetap ngecas. Nah, disitulah fungsinya dioda ya. Jadi untuk membatasi atau untuk menghalangi listrik balik lagi ya, dibikinlah searah sama dia ya, sama si dioda. Dan dioda jangan berpikir bahwa dioda itu nggak rawan short ya teman-teman. Dioda juga rawan short ya, rawan banget untuk dioda terjadi short ya. Jadi sebenarnya indikasi sederhana dalam perbaikan handphone itu ya, ketika mengalami handphone mati total ya. Walaupun memang yang kalau di handphone yang udah canggih lah kayak sekarang ya, mungkin terjadinya di IC ya, integrate circuit ya. Karena memang di IC itu sendiri memang transistor kan isinya bisa ratusan bahkan ribuan bahkan jutaan transistor di dalam IC itu ya. Jadi ya wajar kalau IC pun rawan short, karena transistor pun rawan short ya teman-teman ya. Ya,
mudah-mudahan sih informasi sederhana ini ya teman-teman bisa bermanfaat ya buat teman-teman, karena memang kita sebagai teknisi itu minimal harus tahu dasar elektronika ya, atau minimal kita tahu fungsi dari komponen-komponen yang ada di perangkat ini ya. Ya untuk apa sih? Ya memang semuanya harus dari dasar gitu ya. Kalau kita memahami dasar ya kedepannya pun akan enak ketika kita melakukan pengecekan ataupun pengukuran ya. Misalkan resistor terjadinya, contoh kecil misalkan di baterai terjadinya si handphone itu restart atau apa, kan terjadi ada peregangan hambatan di resistor. Contoh misalkan nih resistor hambatannya misalkan normalnya, atau memang ini dibuatnya itu hanya 1 atau 10 ohm ya misalkan hambatannya itu. Untuk apa? Ya pertama untuk pengaman, kedua memang untuk memfilter juga ya baterai, dari baterai itu langsung ke handphone difilter juga di situ. Ya intinya sebagai pengaman ya. Kalau untuk resistor yang difungsikan sebagai fuse ya, kalau di baterai Xiaomi ataupun baterai yang lainnya sebenarnya ada fuse di situ, resistor. Dan itu fungsinya untuk pengaman. Ketika terjadi short atau arus pendek bisa aja sih fuse ini langsung putus, putus. Kenapa? Agar mesin aman. Karena itu tadi, kalau si fuse-nya ini, kalau di baterai itu nggak dipasang fuse, ketika terjadi short di handphone, apalagi kalau full short ya, itu bisa berbahaya, bahkan bisa menimbulkan baterai meledak ya. Dan tentunya kalau memang nggak ada fuse untuk IC yang berhubungan dengan pibet lah ya teman-teman teknisi, untuk handphone ya yang berhubungan dengan jalur pibet ya pasti akan terkena dampaknya gitu. Nah itulah tujuannya di baterai dikasih pengaman untuk menghindari kapasitor ini ya. Contoh kapasitor kayak gini ya, untuk menghindari kapasitor seperti ini nih jebol atau short ya. Karena di sini ketika ini jebol atau short, yang kena bisa ke IC ini teman-teman ya. Jadi bisa aja ketika terjadi short dari baterai atau short dari mana gitu, di sini nahan dulu nih. Ini akan jadi korban kalau kita bilang ya. Pertama yang akan jadi korban itu ya kapasitor, ya langsung ke IC ya. Makanya kalau baterainya terus-terusan ngasih tegangan gitu, dalam artian fuse di dalam baterai itu nggak putus gitu ya. Ketika ini nggak kuat jebol ya bisa kena ke sini gitu ya. Jadi wajar kalau hari ini kita sering mengalami kasus misalkan full short ya, atau misalkan apa gitu, atau kalau full short kan biasanya ada korosi, atau biasanya sih di pengecasan. Kadang terjadi di pengecasan itu, atau arus berlebih, atau mungkin chargernya rusak gitu. Yang kena kadang-kadang kapasitor dulu gitu ya. Tapi kalau kapasitor itu pun udah nggak kuat nahan ya, kemungkinan IC charger yang kena ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk materi sederhana dalam pengenalan komponen ya teman-teman, khususnya untuk para pemula ya, saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami informasinya ya. Dan untuk teknisi-teknisi yang udah senior, mohon dukungannya aja ya. Atau kalaupun ada informasi yang kurang tepat dari Yuan Elektro, mohon dimaklum dan mohon silahkan berbagi informasi, atau kalau ingin meyakinkan silahkan tinggalkan di komentar ya. Karena Yuan Elektro pun masih dalam proses belajar ya teman-teman ya. Oke teman-teman teknisi, terima kasih. Salam satu PCB, Yuan Elektro, atur nuhun.